Apakah ada rumah tangga yang aman-aman aja, rukun-rukun aja, dan tidak pernah konflik? Saya dengar ada, tapi jarang sekali, dan banyak yang hari-hari ini karena tekanan ekonomi, karena orang tua harus mendampingi anak untuk sekolah online di rumah, yang biasanya jarang ketemu jadi sering ketemu, dan hari-hari ini konflik mulai terjadi di banyak rumah tangga. Saya ingin bagikan dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-23, dikatakan ini, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Apakah normal dalam rumah tangga ada pertengkaran? Saya katakan normal, tetapi pertengkaran yang terus-menerus tidaklah normal. Ada orang yang berkata pertengkaran itu menambah kemesraan, Bu Heni. Menurut saya itu gangguan jiwa. Kalau harus bertengkar dulu baru mesra. Harusnya justru rumah tangga yang rukun, bahagia, penuh dengan damai sejahtera itu jauh lebih baik daripada rumah tangga yang selalu dipenuhi dengan konflik dan pertengkaran yang tidak ada habisnya. Bayangkan anak-anak kita harus menyaksikan pertengkaran-pertengkaran orang tua yang tentu akan berdampak buruk kepada pertumbuhan psikologis mereka. Ada orang-orang tuh yang sukanya cari masalah, tenang-tenang bikin masalah. Tapi saya berdoa agar setiap rumah tangga boleh menyelesaikan konflik yang ada. Bagaimana caranya? Saya ingin share dari pengalaman saya pribadi. Jangan bicara saat kita marah. Saat kita marah, perkataan kita tuh lebih cepat daripada akal sehat. Emosi membuat kita gak mikir akibat dari ucapan-ucapan kita. Ketika kita marah, hati kita terluka, perkataan kita sudah pasti menyakitkan. Dan yang saya bisa pastikan, keputusan yang kita buat pasti salah. Dan kemudian kita akan menyesal. Ketika amarah mulai reda, penyesalan mulai datang. Mazmur 4 ayat yang ke-5 mengajar begini, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Tentu tidak mudah. Saat kita emosi, saat kita marah, ada yang ingin kita tumpahkan, kita ingin keluarkan. Tapi firman Tuhan mengajar kita gini, biarlah kamu marah, jadi normal kita bisa marah, tapi jangan sampai berbuat dosa. Kalaupun kita mau ngomel, dikatakan berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Kenapa begitu? Karena seringkali ketika kita emosi, kita sedang marah besar, perkataan yang kita keluarkan akan menyakitkan, akan menyerang orang lain, dan malah kita akan sesali. Emosi membuat kita menyerang lawan kita ketika kita berbicara. Amsal 15 ayat yang pertama berkata gini, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Wanita kalau kesal, biasanya pasti menjawab suaminya dengan ketus. Demikian juga dengan suami-suami. Ketika marah, emosi, pasti membentak-bentak. Bicara dengan nada tinggi. Mari belajar kuasai diri. Jangan sampai kita melukai. Emosi itu tidak menyelesaikan masalah, malah cenderung memperbesar masalah kita. Yakobus 1 ayat 20 berkata gini, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tuhan aja tidak senang kita marah, apalagi pasangan kita. Ketika kita marah, emosi itu tidak terkendali. Mari belajar untuk menahan perkataan kita ketika kita marah. Bicaralah setelah amarah itu reda. Amsal 15 ayat yang pertama tadi berkata, perkataan yang pedas membangkitkan marah. Kita marah, lalu kita mengeluarkan perkataan yang menyerang pasangan kita, membuat masalah yang ada jadi semakin besar, bukannya menjadi reda. Istri-istri kalau sudah marah itu biasanya bicara nggak berhenti, ngomel, ngedumel, nyecer bahasanya. Nah biasanya suami-suami jadi lepas kendali.
Saya pernah menyaksikan bagaimana seorang istri ketika dia marah, dia teriak, ngomong keras-keras dan ngomong terus-menerus, cerewet petak di telinga. Suaminya lepas kendali, lalu mulai main tangan. Saya tidak membenarkan tindakan pria yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tapi mari sebagai wanita juga kita introspeksi diri. Sebagai sesama perempuan, saya aja nggak tahan kalau dengar sesama perempuan bicara dengan nada tinggi, begitu cerewet, ngomong tiada henti, risih. Apalagi suami, dengan kata-kata yang mungkin merendahkan, membuat suami merasa kecil, merasa harga dirinya dicoret-coret, pasti marah dan akhirnya lepas kendali. Gak heran kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Tapi sekali lagi, saya tidak membenarkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Ayo bicara baik-baik. Bangunlah sebuah budaya. Buatlah komitmen bersama dengan pasangan Anda. Bahkan dengan anak-anak Anda, apabila ada masalah, duduk bicara. Emosi itu tidak menyelesaikan masalah. Yang ada, kita marah, akal sehat kita tidak jalan, dan kita mulai menyakiti pasangan kita dan orang-orang di sekitar kita. Bahkan ketika orang itu salah, firman Tuhan mengajarkan kita harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan roh yang lemah lembut. Galatia 6 ayat yang pertama berkata gini, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Tegurlah dengan lemah lembut. Sampaikan apa yang kita mau bicarakan dengan cara yang baik dari hati nurani yang baik. Ketika anak kita bikin salah, kita marah sama mereka. Mereka takut, mereka bilang ya. Tapi apakah mereka berubah? Biasanya perubahan karena ketakutan itu sementara. Tapi yang kita harus lakukan adalah memberi pengertian. Karena perubahan, pembaharuan akal budi, perubahan cara pikir yang membuat orang akhirnya melakukan dengan cara yang berbeda. Saya sudah belajar banyak dari bagaimana saya mengalami hal-hal dengan anak-anak yang saya asuh. Dengan cara emosi, marah, ancaman, dan lain-lainnya, nggak menyelesaikan. Tapi ketika saya panggil satu, ajak bicara baik-baik, anaknya malah berubah. Ketika kita marah, pastikan kita tidak merendahkan, tidak menjatuhkan, tidak membuat orang merasa dikecilkan. Ketika kita punya konflik dalam pernikahan, mari sama-sama pikirkan apa akar masalahnya. Lalu berusaha temukan solusinya. Cari akar masalahnya, akui dan selesaikan. Kita harus berhenti saling menuntut. Karena ketika konflik terjadi, pasti ada andil dari kedua belah pihak. Nggak mungkin salah dari salah satu saja. Dua-dua harus mau ambil waktu untuk introspeksi diri, merenungkan porsi kita masing-masing dalam masalah itu. Rendah hatilah untuk minta maaf kalau kita salah, dan rendah hatilah untuk mau berubah. Kalau kita mau masalah selesai dalam rumah tangga, menurut saya yang paling esensi adalah rendah hati untuk mau minta maaf dan mau berubah. Mustahil kita mengubah orang lain. Nggak akan pernah bisa merubah orang lain. Perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Kalau kita ingin pasangan kita berubah, perubahan itu harus dimulai dari kita. Amarah kita, tekanan kita, mungkin ancaman, kata-kata yang merendahkan, yang mencoreng harga diri orang, tidak akan mengubah mereka. Tapi ketika kita merenungkan apa yang menjadi bagian kita dalam masalah itu, dan kita berusaha introspeksi diri, mau rendah hati untuk ngakuin ini salah saya dan saya mau berubah, saya melihat bahwa ketika kita mau berubah, orang lain pun terinspirasi untuk mau berubah. Ketika kita mulai bilang sama pasangan kita bilang, sorry aku yang salah, biasanya mereka pun melunak. Dan mereka akan bilang, enggak, aku juga salah.
kalau dua-dua merasa benar, dua-dua saling menuntut pasangan berubah, masalah nggak akan ada habisnya, pertengkaran nggak akan pernah selesai. Kalau Anda ingin jadi pribadi yang lebih baik, saya sarankan ini. Mari tanya pasanganmu dan anak-anakmu, apa yang harus Anda perbaiki tahun ini? 2022, saya berdoa ini jadi titik balik untuk perubahan hidup Anda. Karena orang yang paling mengerti dan mengenal kita adalah orang-orang terdekat kita, pasangan kita dan anak-anak kita. Mari tanya mereka, apa yang harus kita perbaiki? Dan kalau mereka sampaikan dengan terus terang, kita harus terima dengan rendah hati. Jangan malah jadi marah, lalu malah balas menyerang. Ah, kamu juga begitu. Gak ada habisnya. Saya belajar ketika saya dan Jojo mengalami konflik dalam rumah tangga kami. Kami sempat mengalami satu fase di mana kami terus bertengkar. Saya pikirkan, pertengkaran tuh gak membuat kami tambah mesra, tapi membuat jarak, membuat kami dingin, merusak hubungan dalam rumah tangga kami. Pertengkaran tuh gak mendatangkan kebaikan. Pertengkaran itu mulai berhenti ketika saya ambil waktu untuk introspeksi diri. Apa kesalahan saya? Dan apa yang saya harus lakukan? Ketika saya menyadari apa yang jadi salah saya dan saya berusaha berubah, saya lihat Jojo berubah. Saya ketemu dengan pasangan yang mereka bertengkar itu nggak ada habisnya. Konseling sama kami, konseling sama suami saya, berkali-kali bahkan lebih dari 5 kali. Tapi terus saja begitu, bertengkar dan makin parah. Tindakan kekerasan fisik mulai terjadi juga. Orang pikir masalah mereka akan selesai kalau mereka konseling dengan hamba Tuhan yang menurut mereka mampu menolong mereka. Tapi menurut saya, dengan siapapun Anda konseling, siapapun yang memberi nasihat kepada Anda, tidak akan mengubah keadaan kalau Anda sendiri tidak mau berubah. Dinasehati, tidak mau berubah. Masalah tidak akan selesai. Kita yang harus cari tahu titik masalahnya di mana. Masalah terjadi, konflik terjadi karena ada kontribusi dari keduanya. Jangan tuntut pasangan kita, tapi mari mulai berubah dari pihak kita. Saya melihat bagaimana Jojo berubah ketika saya memutuskan untuk berubah. Hal kedua yang saya ingin share bagaimana mengatasi konflik dalam pernikahan adalah ini. Harus ada pengertian dalam hubungan. Amsal 24 ayat ketiga berkata gini, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Dalam membangun rumah tangga itu tidak mudah. Kita butuh hikmat dari Tuhan. Kepandaian bicara tentang bagaimana kita cakap dalam mengatur rumah tangga, dan dibutuhkan pengertian di dalam mengisi kehidupan dalam rumah tangga kita. Bukan bicara soal seberapa kuat Anda sehingga Anda bisa menang dalam pernikahan Anda, tapi sebagaimana Anda bisa belajar bijaksana dalam menjalaninya. Di dalam pernikahan, tentu kita akan mengalami konflik karena kita menikah dengan orang yang berbeda jauh dengan kita. Latar belakang berbeda, kepribadian yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Tapi ketika dibubuhi dengan pengertian, sebenarnya yang saya pelajari, perbedaan yang semula jadi masalah, perbedaan itu tetap ada, tapi sudah tidak jadi masalah. Pengertian tuh membuat kita bisa menerima perbedaan dan menolong kita untuk merespon dengan benar terhadap masalah. Konflik dalam pernikahan tidak akan berhenti jika kita tidak ingin mengerti. Pengertian itu justru mengecilkan perbedaan. Saya kasih contoh.
Salah satu masalah yang terbesar yang sering kali memicu konflik dalam rumah tangga saya dan suami adalah Jojo orang yang senang bergaul, people oriented person, sedangkan saya lebih cenderung family oriented person. Salah satu konfliknya adalah saya merasa Jojo lebih menempatkan orang lain lebih penting daripada kami keluarganya. Sehingga waktu Jojo lebih banyak dipakai untuk melayani orang. Di luar sana melayani, sibuk, bahkan di hari Natal yang harusnya kumpul dengan keluarga, di hari ulang tahun, di hari ulang tahun pernikahan, dan lain sebagainya. Dan hal-hal itu membuat saya jengkel, kesal, baik dengan undangan-undangan pelayanan itu maupun orang-orang yang meminta Jojo melayani. Karena saya merasa mereka menjauhkan kami. Suami saya lebih menempatkan pelayanan dan orang banyak lebih penting daripada saya dan anak-anak saya. Saya lebih senang kumpul keluarga. Sementara Jojo lebih suka kumpul dengan orang banyak. Itu yang dulu menjadi konflik yang membuat saya selalu marah sama suami saya. Apa yang terjadi kemudian saya coba ngerti bahwa Jojo adalah orang yang memang senang bergaul. Jojo mengasihi Tuhan dengan cara yang berbeda dengan saya. Jojo mengasihi Tuhan dengan cara melayani pekerjaan Tuhan. Dia senang khotbah, memberitakan firman Tuhan. Dia merasa punya kepuasan tersendiri ketika dia bisa menyampaikan firman Tuhan. Pergi melayani ke sana dan ke sini. Dia merasa hidupnya produktif, dia merasa hidupnya berbuah. Sementara sudut pandang saya yang berbeda, merasa bahwa harusnya keluarga merupakan pelayanan yang utama. Tidak apa pergi pelayanan kemana-mana, tapi paling nggak punya waktu-waktu khusus bersama keluarga. Nah, kami nggak pernah ketemu karena saya nggak bisa ngerti. Ada pepatah yang mengatakan bahwa laki-laki itu punya mainannya sendiri. Boys always have toys, ya. Nah, suami saya senang gadget. Ini pun jadi masalah. Saya jengkel ketika dia bisa di depan komputer dan handphone berjam-jam setiap hari. Sedangkan saya inginnya waktu santai di malam hari, Jojo duduk dekat saya, kami bisa nonton TV bareng-bareng, nonton film bareng-bareng, atau ngobrol. Jadi kepribadian yang berbeda ini nggak ketemu. Yang satu merasa tidak dicintai, yang satu merasa tidak dimengerti. Akhirnya, saya belajar ngerti suami saya. Saya belajar ngerti bahwa Jojo sangat mencintai pelayanannya, bahwa Jojo merasa hidupnya berarti ketika dia bisa melayani. Bahwa itu passionnya dia, itu panggilan hidupnya, bahwa itu yang Tuhan taruh di hatinya. Dan saya tidak mau sampai suami saya menjadi pasif, menjadi tidak berbuah, karena dihalangi oleh istri yang mau-maunya sendiri. Jadi akhirnya saya mulai melepas. Saya biarkan saja suami saya lakukan yang dia mau. Saya tidak banyak lagi bicara, tidak komplain lagi, dan berusaha nikmati waktu dengan anak-anak saya. Dan ketika suami saya pulang, dia sibuk dengan gadgetnya misalnya, ya saya mulai samperin dia, ganggu-ganggu sedikit, dan ada perubahan. Pada akhirnya yang tadinya saya marah malah membangun jarak di antara kami, konflik yang tidak selesai. Jojo jadi mungkin tidak betah juga. Tapi ketika saya mulai diam, tidak banyak komplain, mulai dekati dia dengan cara yang berbeda, karena saya ingin spend time, punya waktu berdua, saya ganggu-ganggu dia, dan lama-lama dia jadi lepaskan handphonenya, dan kami mulai cerita, dan banyak hal yang akhirnya ketika saya lakukan dengan cara yang berbeda, saya merespon dengan lebih benar, akhirnya Jojo berubah.
Sebenarnya banyak kali tuh perempuan nggak mau terbuka untuk kasih tahu pasangannya, ini loh maunya saya. Tapi dibahasakannya dengan marah-marah, dengan jutek, jawaban yang ketus, yang ada malah memperkeruh suasana, merusak hubungan. Suami jadi marah, jadi emosi. Apakah perbedaannya hilang? Tidak. Saya dan suami saya sampai hari ini tetap manusia yang berbeda, dengan cara pikir yang berbeda, cara pandang yang berbeda, tetapi kami baik-baik saja karena dibubuhi dengan pengertian yang kemudian mengecilkan perbedaan. Hikmat Tuhanlah yang membuat kita bisa mengerti pasangan kita. Amsal 28 ayat 5b berkata gini, orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Kadang-kadang kita lebih ngandelin kekuatan kita. Kita fight dengan kekuatan kita sendiri, kita pikir ini yang harus kita lakukan untuk menyerang atau mengalahkan pasangan kita. Kita harus menguasai pasangan kita dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita mau belajar mengandalkan Tuhan, minta hikmat sama Tuhan. Karena hikmat Tuhan itu yang membuat kita mengerti segala sesuatu. Dikatakan orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Saya ingat waktu saya kesal sama Jojo. Satu malam saya nggak bisa tidur. Karena perempuan kan gitu, kalau kesal nggak bisa tidur. Kalau yang pria kebanyakan biarpun habis ribut sama pasangannya, bisa molor cepat sekali gitu. Orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu, kata firman Tuhan. Nah, saya mulai cari Tuhan. Dan ketika Tuhan mengajar saya, memberi saya pengertian tentang siapa suami saya dan bagaimana saya harus menghadapi dia. Dead end dalam hubungan akhirnya membuat kita hanya bisa berserah sama Tuhan. Amsal 2 ayat 6 berkata gini, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saya ingat Tuhan ngomong gini sama saya. Pandang Jojo, dialah teman seperjuanganmu seumur hidup. Bayangin kalau kita berdua harus sama-sama sampai Tuhan panggil kami. Dan saya tidak mau coba ngerti Jojo. Kira-kira pernikahan seperti apa yang kami akan jalani? Ini ya istilahnya orang bilang neraka dalam rumah tangga. Dan saya memilih untuk bahagia. Saya memilih untuk merespon dengan benar. Saya memilih untuk saya berubah dan belajar untuk mengerti pasangan saya. Saya berdoa agar setiap Anda juga boleh minta hikmat sama Tuhan, karena pengertian itu lahir dari Tuhan. Saya mau tutup dengan ini. Ketika kita punya konflik dalam rumah tangga, jangan selalu cari manusia. Jangan minta pertolongan sama orang. Datanglah kepada Tuhan. Pengalaman orang lain dalam rumah tangga mereka, masalah orang lain, belum tentu solusinya sama untuk kita. Malah saya belajar, masukan orang itu malah memperkeruh suasana, karena mereka tidak ngerti yang sebenarnya. Mereka bukan kita. Lebih baik minta hikmat sama Tuhan aja. Bagaimana kita bisa ngerti pasangan kita. Dan yang terakhir, bersyukurlah untuk pasangan kita. Jangan perlakukan pasangan kita seperti musuh. Mari rendah hati untuk koreksi diri. Ambil inisiatif untuk berubah mulai dari kita. Dan mulai bubuhkan pengertian, berusaha ngerti pasangan kita. Karena pengertianlah yang akan mengecilkan perbedaan. Ketika saya lihat Jojo dan saya mulai mensyukuri kekuatan, kelebihan pasangan saya mulai berhenti mengeluh. Satu kali Tuhan bukakan. Lihat suamimu. Oke, dia mungkin jarang di rumah, jarang punya waktu berkualitas. Tapi dia sibuk pelayanan, bukan cari perempuan. Sementara banyak wanita di luar sana yang mungkin stres, gak bisa tidur. Karena suaminya di luar sana, gak pulang, gak tahu tidur dengan siapa. Tapi saya bisa tidur dengan nyenyak, karena saya tahu Jojo setia. Banyak hal yang kita bisa syukuri dari pasangan kita, dan kenapa kita selalu fokus sama kekurangan mereka.
Gak ada cara lain untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga selain mau sama-sama cari masalah, akar masalahnya. Sama-sama pikirkan solusinya. Bukannya mengumbar emosi, tapi cari solusi. Saya berdoa agar setiap rumah tangga boleh rukun, damai, dan boleh diberkati Tuhan. Saya percaya ketika ada kesatuan, akan turun berkat Tuhan. Dalam nama Yesus.